Halo semua, balik lagi pada kesempatan kali ini saya akan bawain review dari Vio KA13. Sebelum reviewnya dimulai, terima kasih Vio udah ngirimin KA13 ini untuk review. Tapi seperti biasa review ini 100% opini saya pribadi. Yuk kita mulai dari dusnya dulu. Untuk dusnya seperti ini. Dibuka dapat apa aja? Ada quick start guide-nya. Ini ada dongle-nya dan ada aksesorisnya. Saya buka dulu aksesorisnya. Ini ada kabel USB-C to C. Ada adaptor C to A. Ada kabel Lightning to C. Ada kartu yang saya nggak tahu ini kartu apaan. Kita masuk ke build quality-nya. Bodinya dari metal tapi ringan cuman 18 gram. Jadi aman misal kalian pakai gondal-gandul gelantungan di HP kalian. Untuk bentukannya sendiri KA13 ini ngingetin saya sama bentuk VGA ya. Kalau kalian yang hobi komputer pasti tahulah kayaknya ini VGA apa. Untuk bagian depannya sendiri dia ada window-nya di sini. Yang saya punya warna silver, window-nya ada pattern-nya kayak gini. Sedangkan kalau yang warna hitam dia bening-bening clear aja. Di bawah window-nya ada LED indikator untuk ngasih tahu sampling rate-nya. Untuk sisi belakangnya kayak gini. Sisi sampingnya ada desktop mode switch-nya on off. Ada tombol volume juga. Desktop mode ini mirip-mirip sama gain switch tapi lebih berfungsinya kayak limiter. Sebagai contoh kalau kalian pengguna iPhone dia kan ada limit current output untuk aksesoris. Kalau misalkan pakai desktop mode off ini jadi lebih kompatibel nggak kena limit tersebut. Kalau kena limit iPhone biasanya jadi berbetan suaranya. Kalau di Android sih mau desktop mode-nya on off ini nggak masalah. Mirip gain switch aja. Untuk power consumption-nya sendiri KA13 ini lumayan nyedot. Nggak vampir banget sih, tapi jelas berasa ada yang nyedot. Selain itu saat digunakan bodinya lumayan hangat. Untuk konektornya sendiri dia pakai Type-C dan juga ada di sini port 3.5 single-ended dan 4.4 balance. Kita masuk ke bagian sound-nya. Sound-nya KA13 ini kalau pakai filter bawaan minimum phase fast roll off filter, dia netral, flat, agak sedikit boring. Dengan bouncy atau pillowy bass. KA13 ini punya banyak filter yang bisa dipilih via kontrolnya Vio aplikasi ya. Vio Control App. Favorit saya sendiri min phase slow roll off filter. Yang karakter suaranya lebih ke inviting, warm, dan relax. Untuk soundnya sendiri saya bakal deskripsiin dengan filter yang minimum phase slow roll off filter. Saya masuk ke bassnya. Bassnya dongle ini agak di highlight ya. Berasa ada kolorasi jadi bouncy, pillowy gimana gitu. Saya juga baru sadar suara bassnya begini karena saya compare-nya langsung AB ke Vio BTR7 di yang KA13 kerasa lebih pillowy si bassnya. Untuk midrange-nya sendiri KA13 ini sedikit ke arah warm, nggak banyak. Kalau kalian pingin presentasi yang lebih netral atau steril bisa ganti filternya ke filter yang lain selain minimum phase slow roll off filter. Untuk vokal dan instrumen sendiri dia punya bobot dan decay yang normal. Technicality-nya sendiri udah cukup bagus. Setara sama dongle-dongle macam Touch Gym Space, Moon Drop Down, dan Truth Irsio. Saya mulai dulu dari stage-nya. Dia udah lumayan luas dengan informasi depth-nya yang normal. Detail retrieval-nya decent, dia nggak ada masalah nunjukin micro detail, tapi kalau di-compare dengan dongle atau DAC yang premium, memang berasa ada sedikit layer yang hilang, tapi ya wajar di price point-nya.
Untuk imaging juga dia decent. Kalau IEM atau headphone kalian udah bisa nampilin holografis ya, dongle ini nggak ada masalah juga untuk nampilin hal tersebut. Separasi dan positioningnya juga udah bagus. Sebagai contoh, kalau di compare-nya ke HP langsung sih jelas berasa improve jauh ya. Output power nih. Di sini strong point-nya si KA13. Output power-nya dia bisa 170 mW di single-ended dan 550 mW balance di 32 ohm dengan desktop mode-nya di on. Satu nitpick saya di Vio KA13 ini dia nggak support independent volume control. Tombol volumenya hanya berfungsi sebagai controller dari smartphone kalian aja. Nggak cuma itu, kalau kalian pakai HP Xiaomi, fitur change track-nya pun nggak berfungsi. Ya, moga aja kedepannya diupdate firmware-nya oleh Vio supaya support independent volume control di si dongle-nya. Komparasi, di-compare ke Moondrop Dawn Pro. Dawn Pro dia lebih steril tonality-nya, dan kalau di-compare langsung ke KA13, suara Dawn Pro agak sedikit digital kerasanya. Dan tentunya power output KA13 ini lebih besar dibandingkan Dawn Pro. Kalau di-compare-nya ke Tans Gym Space, suaranya mirip kayak KA13. Tapi Space punya bass-nya normal. Output power-nya lebih besar di KA13, tapi untuk konsumsi power-nya lebih efisien di Tans Gym Space. Di-compare ke Truth Ear Sio, Sio punya tonality yang lebih mellow, treble-nya lebih smooth. Untuk technicality, KA13 punya detail retrieval yang better dibanding Sio. Dan tentunya KA13 punya output power yang lebih besar juga. Konklusinya jadi gimana KA13 ini? Menurut saya pribadi sih KA13 ini tuh produknya unik ya. Dia size-nya normal, nggak besar, nggak kecil, tapi punya output power-nya ini badak banget. Nggak cuma itu, aksesorisnya juga lengkap dan harganya cuma 79 USD. Saya sendiri bisa rekomendasiin KA13 ini kalau kalian butuh dongle murah meriah yang punya power badak. Tapi ya sayangnya itu, KA13 ini belum support independent volume control. Yang sebagai contoh, kalau misalkan kalian coloknya ke HP Android, dia cuma ada 16 volume step. Agak susah cari volume yang pasnya. Kalau misalkan kalian coloknya ke PC atau iPhone atau iOS device sih nggak ada masalah untuk si volume stepnya. Ya udah, paling segini aja review saya kali ini. Apabila dirasa membantu, boleh dong sub, like, dan share juga. Terima kasih untuk Vio dan terima kasih untuk kalian juga yang udah mampir ke video ini. Sekian dari saya, bye-bye.